Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video tutorial basis data. Pada kali ini kita kembali ke video praktikum. Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Oke, jika pada bab sebelumnya kita belajar tentang PLSQL, pengenalan PLSQL. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang interaksi PLSQL di Oracle Server itu seperti apa. Jadi nanti kita akan belajar tentang PLSQL berhubungan dengan select database, berhubungan dengan sintak DDL, DML. Maaf kalau DDL nggak bisa ya, berarti sintak DML, insert, update, delete, select, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Jadi tujuannya, yang pertama kita membuat select statement dalam PLSQL. Jadi di dalam PLSQL itu kita bagaimana cara mengeksekusi suatu tabel di dalam database, lalu membuat DML, Data Manipulation Language, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, ada insert, update, dan delete. Oke. Nah, apa SQL statement ya? Kita belajar SQL statement dulu. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Jadi SQL itu kan bahasa yang dikenali database untuk mengakses data. Di Oracle juga seperti itu. Untuk berinteraksi juga kita pasti menggunakan SQL. Nah, select statement digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel. Select itu istilahnya kalau akses itu adalah read. Read itu berarti kita membaca baris record, membaca record tiap tabel. Kalau DML digunakan untuk memodifikasi data pada database. Kalau select itu digunakan untuk membaca, kalau DML itu digunakan untuk memodifikasi. Modifikasi itu bisa menambah, menghapus, dan mengubah. Prinsip PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah prinsip PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi pada DML statement itu, yaitu yang pertama keyword N menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. Nah, di sini N itu menyatakan berakhirnya blok PLSQL. Jadi PLSQL itu bisa diibaratkan sebuah blok. Blok itu kan ada blok membuka blok dan juga menutup blok. Nah, N itu hanya menutup blok PLSQL saat itu. Tapi bisa memungkinkan setelah N dapat terjadi transaksi lagi, itu masih memungkinkan. Lalu yang B, PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL, Data Definite Language. Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah create tabel, alter tabel, dan drop tabel. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di PLSQL itu tidak secara langsung berhubungan dengan DDL, tapi DML, Modification Language. Kalau DDL kan Definition Language. DDL itu digunakan untuk membuat objek dari database seperti tabel, constraint, view, dan lain sebagainya. Lalu PLSQL tidak mendukung DCL, Data Control Language. Jadi selain DML dan DDL itu ada namanya DCL, Data Control Language. DCL itu intinya itu mengontrol database kita. Contohnya dalam modul ini yaitu adalah perintah grant dan revoke. Grant itu memberi akses dan revoke itu menghilangkan akses. Intinya kalau DCL itu ya seperti ini ya, grant revoke, memberi dan mencabut akses suatu user, biasanya seperti itu. Oke. Select statement dalam PLSQL itu, kalau select di dalam PLSQL itu biasanya digunakan untuk mengisi data. Mengisi data dari database dan disimpan ke variabel. Contoh ini sama sebenarnya sintaknya seperti SQL, select pada umumnya, tapi yang membedakan adalah ketika select ini digunakan di PLSQL, maka gunanya digunakan untuk mengambil data dari database. Contoh, select list ini apa yang akan kita ambil, tabel apa, kolom apa, into itu nama into, setelah into itu variabel yang akan kita masukkan. Di sini bisa variabel dan record. Record akan kita bahas di bab, kalau nggak salah, bab 4. Seperti itu. From tabel where condition. Maka variabel ini di setelah into ini akan terisi data dari select list. Data bisa berupa skalar, data tunggal, dan juga data komposit atau data banyak. Nanti kalau komposit itu bisa disimpan secara record, indeks tabel, dan lain sebagainya. Itu akan dibahas di bab selanjutnya. Oke, ini contohnya.
Contoh di sini kita akan mengambil informasi hire date dan salary dan akan kita masukkan ke variabel v hire date dan juga v salary. Oke, di sini kita, di contoh ini ada contoh ya. Di contoh di declare bagi dan end. Nah, di declare ini kan gunanya untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang kita butuhkan. Yang perlu teman-teman perhatikan itu adanya atribut baru yang jika sebelumnya belum ada ya, ada atribut %type. %type itu gunanya untuk apa? %type itu digunakan untuk mengambil tipe data dari suatu kolom database, suatu kolom tabel database. Contoh, v hire date employee hire date %type berarti kita v hire date ini tipe datanya adalah sama dengan tipe data kolom hire date di tabel employee. Kalau contohnya ini v salary employee salary %type berarti v salary ini tipe datanya sama dengan kolom salary di tabel employee. Oke, lalu itu deklarasi. Kita sudah mempunyai dua variabel. Lalu di bagian ini baru kita masukkan nilainya melalui select hire date salary into v hire date v salary from employee where employee ID sama dengan 100. Seperti ini. Berarti dengan select ini kita dapat mengambil data hire date dan salary dari employee ID 100 dan kita masukkan ke v hire date dan v salary. Oke. Manipulasi data dengan PLSQL. Kalau sebelumnya sudah saya jelaskan tentang select. Nah, sekarang bagaimana cara memanipulasi data insert update delete di PLSQL. Ada satu lagi yaitu selain insert update delete adanya merge. Merge itu apa? Memilih data dari suatu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel lain. Merge itu kan berarti menggabung ya. Jadi merge itu memilih data dari suatu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel lainnya. Intinya menggabungkan dua tabel dan seperti itu. Itu akan kita bahas nanti. Oke, menambah data. Ini ada contoh, satu contoh begin. Langsung begin saja. Dan end. Kita fokus di blok ini saja. Itu ada insert into employees, employee ID, first name, last name, email, hire date, job ID, salary. Ini sintak insert biasa. Ini insert into employee, insert into tabel apa yang akan kita gunakan, apa yang akan tambah, employee ID, first name, last name, email, hire date, job ID, salary, values-nya baru nilainya. Kalau itu datanya adalah, ini contoh data dari record, contohnya seperti ini. Ini contoh data teks, contoh date, contoh teks, dan contoh number. Ini sudah kita bahas di bab pertama bagian penamaan variabel, penamaan nilai, dan lain sebagainya. Kalau mengubah data sama, update employee, set salary sama dengan salary plus cell increase where job ID sama dengan stack length. Sama, tidak ada perubahan dengan perintah SQL biasa. Menghapus data juga sama, delete from employee where department ID sama dengan v deep no. Nah, itu kita sudah paham insert update delete. Sekarang kita merge. Ini mungkin yang baru. Ini saya juga baru tahu maksudnya. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari suatu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Digunakan untuk memilih data dari suatu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel lain. Jadi itu merge itu berarti kita mengambil suatu data dari suatu tabel dan data tersebut kita sisipkan ke tabel lain. Contohnya ini declare m0 employees employee ID type 100 berarti m2 ini mempunyai tipe data sama dengan tipe kolom di tabel kolom employee ID di tabel employees dan nilai awalnya adalah 100. Nah, ini merge into copy m berarti ini merge kita sintainya seperti ini. Merge itu merge into namanya copy mp c using employee A on employee ID sama dengan F m0. When merged, then update set C first name, A first name, C last name, A last name, C email sama dengan email. When not matched, then insert value seperti ini. Nah, di sini itu maksudnya adalah kita di sini ada sebuah data employee. Apabila
apabila datanya itu ada di C, ada di match, ada di tabel C. Jadi copy ini adalah suatu tabel yang strukturnya sama dengan employees. Nah, ini tuh tujuannya kita itu ingin mengcopy dari data dari tabel employees ke tabel copy EMP. Caranya bagaimana? Merge into tabel yang akan kita matchkan, akan kita inputkan datanya, kita masukkan datanya, kita aliaskan C using dari tabel mana tabel acuannya employees on itu berarti seperti kondisi yang memfilter kedua data ini. Di sini kondisinya employee ID sama dengan M2. Berarti khusus hanya karyawan dengan employee ID 100 saja. When match itu berarti kalau cocok, when match ini berarti kalau ada data ditemukan, itu maka update. Update ini berarti kita mengubah data di tabel C ini dengan tabel data yang ada di C ini, record yang ada di C ini dengan record yang ada di E, di employees. Tapi kalau tidak match berarti kita dapat menambahkan baru dan mengisikan ke copy underscore EMP ini. Itu fungsi dari match. Oke, SQL cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses pass dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Jadi kursor itu sebenarnya ketika kita melakukan query, kita misalkan select bintang from employees, ya, seperti itu. Intinya adalah sistem kerjanya di Oracle itu akan membuat sebuah memori, menyediakan space memori yang digunakan untuk menyimpan data-data sementara tersebut dan dapat kita akses. Itu namanya kursor. Kursor ini akan dijelaskan lebih lanjut di bab 5. SQL cursor, raw count, found, not found, dan is open. Seperti itu. Oke, tadi tentang kita belajar tentang teori tentang PL/SQL di Oracle. Bagaimana cara melakukan select, melakukan insert, update data, dan juga satu SQL baru yang namanya merge yang digunakan untuk mengambil suatu data dari tabel lain dan kita masukkan ke tabel yang lainnya. Sekarang kita latihan. Di sini kita akan bahas bersama. Oke. Nomor pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID gunakan fungsi max. Oke, perhatikan. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID gunakan fungsi max. Bisa bayangkan kan? Jadi kita fungsi select max department ID from department. Setelah itu simpan hasilnya dalam bin variabel gmax dipno dan tampilkan hasilnya. Kita simpan di bin. Bin itu berarti variabel yang ada di atas, di luar blok PL/SQL kalau nggak salah. Oke, langsung saja kita ke TOAD. Nah, di sini saya menggunakan TOAD untuk pembantu untuk PL/SQL seperti itu. Untuk Oracle, maksud saya untuk Oracle. Nah, TOAD ini berbasis desktop. Sebenarnya ada sih yang versi bawahnya Oracle itu namanya EM. Tapi saya lebih prefer atau lebih memilih di desktop seperti itu. Oke. Sama sintaknya. Kita coba tes select from tab. Di sini saya menggunakan scheme HRHR karena HRHR itu punya latihan, punya tabel-tabel latihan seperti employees, department, location yang dapat kita gunakan. Oke. Di sini kita bisa mengetikkan query dan hasilnya dapat dilihat di sini. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Soal yang pertama, buatlah program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bin variabel gmax demo dan tampilkan hasilnya. Oke, di sini saya sudah membuat biar lebih cepat, maka saya gunakan file yang sudah saya kerjakan seperti itu. Oke.
Oke. Oke, di sini solusi dari soal pertama. Oke. Nah, dari yang atas set server output on itu gunanya apa? Itu gunanya agar PLSQL kita dapat mencetak. Ketika kita menggunakan dbms_output.put_line, maka kita harus mengeset set server outputnya ini on atau nyala. Lalu variabel, kalau bin variabel itu adalah variabel, langsung variabel seperti ini. Itu dideklarasikan di luar blok PLSQL. Variabel gmax_debno numbers, tipenya numbers. Lalu begin dan end, itu untuk mengakhiri blok PLSQL. Oke, pilih nomor maksimum dari departemen ID. Maka caranya adalah select max departemen ID. Select, kita memilih departemen ID max. Into, kita masukkan ke variabel bin. Kalau variabel bin ketika kita gunakan di dalam PLSQL, maka di depannya harus dikasih titik 2 from department. Lalu variabel bin ini kita cetak menggunakan dbms output put line. Kita jalankan jebret 280, hasilnya ini. Nah, ini jawaban untuk soal pertama. Di sini kita menerapkan perintah select. Oke, yang selanjutnya, modifikasi program nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Oke, kita pelankan. Modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax_debno ditambah 10. Jadi 270 tambah 10. Nama departemen sama dengan soal 2A, dan isi kolom location ID diisi dengan 0. Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Nah, jadi maksud dari soal nomor 2 ini, tadi kan di soal nomor pertama, nomor 1 kan kita sudah dapat departemen maksimal departemen ID. Nah, dari nilai yang kita dapat tadi, nomor 2 itu kita gunakan untuk menginputkan data baru di tabel departemen. Caranya seperti apa? Kita buka nomor 2. Oke. Nah, ini nomor 1 itu sampai sini ya teman-teman ya, sampai sini. Nah, saya mendefinisikan satu variabel dengan define ya, itu untuk namanya tadi, namanya education. Nah, ini soal nomor 1 itu sampai sini. Lalu soal nomor 2 itu 2B itu ini. Insert into departemen ID, departemennya location ID, values-nya itu yang kita dapatkan gmax_debno plus 10 depname. Nah, kalau define itu cara mengaksesnya adalah depannya kasihkan n, diapit tanda petik 2, lalu isinya 0. Oke, kita coba jalankan. Oke, lalu kita education sudah masuk, kita cek di select from department apakah 290 masuk. Nah, ini ya, education. Ini education. Oh, maaf. Oke. Kita coba masukkan lagi dengan nama education 123. Agak lama, kita commit dulu aja. Oh, agak lama teman-teman ya, maaf. Langsung saja kita pilih, berarti kan tadi nilainya ada 20. Nomor 1 ini kan. Nah, sekarang kan tadi kan yang awal kan 270. Nah, sekarang kita coba jalankan itu. Di sini di 280 itu ada namanya education. Itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Nomor 3
Modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan Departemen ID 210 dari soal 2B, set location ID-nya 1700. Jadi nomor 3 ini kita memodifikasi tabel yang baru saja kita tambahkan, kita ubah location ID-nya 1700. Oke, seperti ini. Update departemen set location ID, where departemen ID 280. Oke, kita coba lihat lah ini 1700 sudah. Itu nomor 3. Caranya apa ya? Sama, kita menggunakan update, langsung saja update location ID where departemen ID sama 280. Oke, sekarang buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL raw count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Jadi soal nomor 4 ini kita disuruh menghapus data yang sudah kita buat pertama tadi. Kemudian tampilkan hasil penghapusan. Kita cek apakah hasilnya benar apa salah. Oke. Langsung saja delete from department while department ID 280. Kita jalankan. Agak lama juga. Oke, kita commit dulu. Agak lama ya teman-teman ya. Kita coba cek di CMD. Kita juga bisa menggunakan CMD, tapi agak sulit. Oke, lalu kita paste. Memang agak lama, tapi caranya memang seperti ini sintaksnya. Oke, itu saja di praktikum yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar.